Untuk pertama kalinya Prabowo Subianto hadir di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2025 dalam kapasitasnya sebagai presiden. Inilah kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Ketua DPR ya tadi dengan Ibu Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Presiden juga disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasko, serta Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Selain Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, juga hadir Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah mantan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto memaparkan program andalan yang berjalan dalam 6 bulan kepemimpinannya, di antaranya program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Pencapaian ini disampaikan dalam pidatonya dalam sidang tahunan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, sore hari tadi, Presiden Prabowo menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026. Dalam RAPBN 2026, belanja negara disebutkan mencapai 3.786,5 triliun rupiah dan pendapatan negara 3.147,7 triliun rupiah. Sementara defisit APBN dirancang pada 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. hari ini saya berdiri. Asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp16.500 terhadap dolar Amerika Serikat dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut sidang tahunan MPR 2025 hari ini dihadiri 604 dari 732 anggota. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI juga menyampaikan dukungan MPR kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan hadirin yang berbahagia, sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Semoga doa yang akan kita panjatkan hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga bangsa Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberi kekuatan oleh Allah. Makan gratis untuk para siswa. Ilmu dan adab dalam membangun bangsa. Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa untuk menuju Indonesia Raya. Indonesia kaya akan sumber daya. Asta cita untuk Indonesia tercinta. Dan antara optimalkan aset negara
menuju masa depan yang cerah dan sejahtera. Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR bersama DPR DPD RI hari ini. Sementara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tak terlihat di sidang tahunan. Inilah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyapa awak media saat menghadiri sidang tahunan MPR bersama DPR DPD RI hari ini. Mengenakan kopiah dengan jas biru tua, Joko Widodo datang didampingi ajudannya. Jokowi barusan kita melihat melambaikan tangannya menyambut panggilannya jurnalis yang meliput sidang tahunan. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Prabowo juga masuk ke ruang sidang di mana disampaikan bahwa Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak bisa hadir. Ketidakhadiran Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disampaikan Puan Maharani. Puan menegaskan dirinya lah yang mewakili Megawati di sidang tahunan MPR 2025. Saya sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya. Dalam pidato kenegaraannya di gedung parlemen, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berhasil mencapai berbagai kemajuan, termasuk pertumbuhan ekonomi hingga 5,12%. Prabowo juga menyoroti serakah nomiks yang dinilai mengganggu perekonomian dan merugikan rakyat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima. Ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakah nomiks. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu
keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan.